So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah HP baru dari Realme, yaitu adalah Realme 10 lagi. Tapi kali ini yang versi Pro. Ya udah, langsung aja kita mau unboxing barangnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah box dari Realme 10 Pro. Jadi ya, sebelum itu kita mau buka dulu karena ini masih diplastikin mantul-mantul, jadi nggak enak dilihatnya. Oke, ini dia boxnya, dan ya seperti biasa Realme sekarang mulai simple dengan box berwarna kuning dan tulisan yang punya warna hitam. Kemarin Realme 10 juga bentuknya seperti ini, cuma bedanya ya ada tulisan Pro-nya aja di sini. Oke, buat seri Pro sendiri ini ada dua, yang Pro Plus sama yang Pro aja kayak yang kita bahas sekarang ini. Yang Pro Plus mungkin harganya kalau bisa ditebak-tebak ada di 5 jutaan, kalau ini kemungkinan ada di 3 sampai 4 jutaan. Yaudah, buat boxnya sendiri seperti ini ya, kalian udah bisa lihat lah dari video ini. Terus di bagian belakang kita juga bisa lihat ada 4 key selling point dari Realme 10 Pro 5G ini. Yang pertama 120Hz boundless display, terus chipsetnya pakai Snapdragon 695 5G chipset, lalu kameranya 108 megapiksel Pro Light kamera, sama baterainya 5000 mAh dengan charging speed yang ada di 33 watt. Oke, buat kapasitasnya sendiri yang kita bahas ini 8/128 GB dengan warna ini hitam gelap. Oke, langsung aja kita buka. Ini harusnya rilis di tanggal 10 sesuai dengan namanya Realme 10. Cuma ini dibolehin buat bikin video unboxing yang bakal diupload di tanggal 5. Ini aku buatnya sih di tanggal 3, cuma bakal diupload di tanggal 5. Jadi kalian nonton video ini di tanggal 5. Harganya juga belum boleh dikasih tahu, nanti kalian bisa tonton aja video reviewnya di tanggal 10 karena bakal di-spill harganya di video review nanti. Oke, buat isinya sendiri di box kecil tadi ini ada buku petunjuk penggunaan, kartu jaminan, sama SIM tray ejector. Lalu di sini juga kita dapat casing. Casingnya mirip-mirip kayak Realme 10 yang biasa ya, yaitu soft case smoke black seperti ini. Lalu udah nggak ada apa-apa lagi. Di bagian bawahnya ini ada HP-nya. Cuma ini kita singkirin terlebih dahulu. Kita lihat di bawahnya ini ada charger, outputnya 33 watt sesuai dengan charging speed HP-nya. Lalu ada kabel charger, ini USB Type-C pastinya. Oke, gitu aja. Ini kita bakal beresin dan kita langsung lihat HP-nya. Oke, ini dia HP-nya, si Realme 10 Pro 5G, 10 Pro 5G. Oh, desainnya ternyata nggak beda jauh ya sama yang Realme 10 biasa. Cuma ini warna hitamnya keren sih. Oke, ya di bagian belakang ini dia nggak punya frame kamera ya, jadi bump kameranya langsung keluar gitu aja. Ada 2 buah kamera, nanti bakal kita bahas. Lalu di sini ada ketulis matrix kamera, ada LED flash, di bawah ada logo Realme. Lalu di bagian atas nih kita bisa lihat ada lubang mic. Di sebelah kanan ada tombol volume sama tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Lalu sebelah kiri kita bisa lihat nih ada SIM ejector, SIM tray ejector, SIM tray, dan ini slotnya oke, hybrid. Jadi kalian mau pilih pakai dual SIM atau pakai 1 SIM plus 1 kartu micro SD tambahan. Sementara itu, kalau yang di bagian bawah ini kita bisa lihat ada lubang jack 3,5, ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C, sama grill speaker. Oke, ini bakal kita nyalain dan kita bakal setting HP-nya terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan awal dari Realme 10 Pro 5G. Ya, smartphone ini bisa kalian lihat buat bezelnya tipis banget, terutama di bagian atas, kanan, dan kiri. Kalau di bagian bawah sih ya nggak terlalu tipis, tapi ini juga nggak tebel. Jadi ya ini masih normal, tapi yang di bagian sini nih, ini kelihatan tipis banget dan ya berasa mewahnya sih. Dan yaudah, sebelum kita lanjut bahas spesifikasinya, kita seperti biasa mau ngetes performa kecepatan baca. Kali ini sensor fingerprint ada di kanan, kita bakal lihat kecepatan bacanya seperti apa. Oke. Wow, ini cepet banget, jadi ya udah enak. Ini udah enak banget buat dipakai buat sehari-hari karena tadi kita nyoba juga nggak ada yang miss sama sekali dan bener-bener enak buat dipakai. Oke, sekarang kita bakal bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi buat chipset smartphone ini itu dibekali dengan chipset Snapdragon 695 5G. Jadi ini adalah chipset yang juga dipakai di Realme 9 Pro 5G atau generasi sebelum ini. Ya, meskipun tidak upgrade, tapi aku rasa menurutku ini bukan pilihan yang salah juga karena 695 ini juga masih bisa dibilang chipset
kelas menengah yang masih cukup oke buat dipakai, meskipun 600 series ya lagi-lagi. Tapi ini performanya udah cukup oke. Kalau kita bandingin sama 732 ini masih ya beda-beda tipis, sama G99 juga. Tapi nilai positifnya smartphone ini itu udah 5G. Ya, seperti itu. Kalau buat RAM-nya sendiri ini 8 GB, internalnya ada dua pilihan, 128 sama 256. Kalau yang kita bahas sekarang ini itu ada di 128 GB. Buat fitur RAM ekspansi ya kalau nggak salah namanya, itu juga ada di sini, Realme. Nah, ini dia, expand RAM. Ini bisa sampai 8 GB. Ini otomatis nyala ya, udah di 4 GB di awalnya. Jadi kalau kita mau matiin ya bisa langsung kita matiin aja. Terus lanjut, kalau buat baterainya sendiri ini punya kapasitas 5000 mAh. Sementara buat kecepatan ngecas ini ada di 33 watt. Terus kalau buat sistem operasi, ini udah pakai Realme UI 4.0 dengan basis Android 13. Udah yang paling baru. Kalau misal kelas flagship, baru dapetin update biasanya di bulan Desember kemarin, ini udah langsung dapetin Android 13 dari awal kita pakai HP-nya ya. Jadi ini udah yang bener-bener paling baru. Terus lanjut, kalau buat layarnya sendiri, ini layar yang kalian lihat, kalau ini kalian ngerasa ini bagus, ini bukan AMOLED, ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,72 inci. Buat refresh rate ini ada di 120 Hz, jadi buat dipakai scrolling ya ini udah pasti berasa smooth dan berasa enak buat dipakai. Buat kecerahan layar ini ada di 680 nits. Sebenarnya aku mau nyinggung sebentar soal layarnya ini, dimana kalau Realme 10 yang biasa aja itu ternyata layarnya lebih bagus loh kalau kita head to head sama si Realme 10 Pro ini. Dia tuh layarnya udah Super AMOLED, terus kecerahan layar bisa sampai 1000 nits, dan buat proteksi itu udah ada Gorilla Glass 5-nya. Sementara ini masih di bawahnya Realme 10 yang itu. Mungkin Realme ngedesain Realme 10 yang biasa itu buat orang yang suka menikmatin konten-konten di sosial media, jadi fokusnya benar-benar ke layar. Tapi kalau smartphone ini yang versi Pro ini ya di bagian lain, seperti chipsetnya yang udah 5G, terus speakernya yang udah stereo dan lain sebagainya ya. Jadi jangan menjudge dulu kalau misal ini pakai IPS, tapi karena ada hal lain yang diunggulin, ya biarin si Realme 10 biasa yang dapetin jatah layar cakep. Meskipun begitu, refresh rate-nya ini lebih bagus ya, karena ini 120 Hz, kalau yang Realme 10 biasa itu 90 Hz saja gitu. Terus lanjut, kalau buat kameranya ini ada dua, ini mirip nih sama Realme 10 yang biasa, dimana yang bener-bener lensa kepake itu cuma satu, yaitu kamera utama, resolusinya 108 megapiksel. Sementara yang satu nih, ini cuma hiasan aja, dimana resolusinya cuma 2 megapiksel depth sensor. Ya, lensa ultrawide menghilang, padahal yang Realme 9 Pro dia ada lensa ultrawide-nya. Ya, aku berharap sih hasilnya bagus, nanti kita bakal tes juga bareng-bareng. Terus kalau yang di depan ini resolusinya 16 megapiksel. Ya, bentuknya ada di tengah seperti ini, nggak terlalu kecil dan ya nggak terlalu gede juga, tapi ya ini masih cukup nggak ngeganggu sih kalau dilihat. Oke, seperti itu. Kalau buat fitur-fiturnya sendiri, NFC ada ya, terus buat stereo speaker ada, fingerprint di sebelah kiri, di sebelah kanan, lalu ada gyroscope. Ya paling itu aja sih. Sekarang kita bakal lanjut ngetes hasil foto-fotonya kali ya. Yaudah, langsung aja, berikut adalah hasil foto-foto dari Realme 10 Pro 5G. Let's go. Oke, ini contoh perekaman video dari Realme 10 Pro 5G. Ini karena kondisi lagi hujan ya, dari dalam sini aja. Melihat luar kayak gimana. Ini sekilas aja lah ya, nanti sisanya kita bakal bahas di video review. Oke, gitu aja. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-fotonya. Sekarang kita mau ngetes performanya pakai game yang udah aku siapin, yaitu mana ini? PUBG Mobile. Ini aku udah install Genshin sama Mobile Legends, tapi kita bakal nyoba buat PUBG aja karena ya ini game sekalian ngetes gyronya ya, kita bakal lihat nanti. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan sekarang kita mau lihat buat settingan bawaan. Ini ada di HD High, sementara kalau smooth bisa sampai ultra, balance juga bisa sampai ultra ya. Ini tipikal chipset kelas menengah, bisa smooth ultra sampai HD High. Kalau buat gyroscope udah pasti aman lah ya. Ini soalnya hardware, jadi udah enak buat dipakainya.
Ini kita bakal nyoba bentar aja karena ya 695 kalian udah tau lah performanya kayak gimana. Ini chipset yang cukup kencang juga buat smartphone kelas menengah. Genshin aja oke. Oke, langsung mati berarti artinya kita harus udahan. Ya intinya buat main PUBG ini udah aman dan ya nggak ada masalah sama sekali. Jadi Genshin juga harusnya aman. Nanti kita bakal bahas juga di video review karena ya lengkapnya ada di sana. Kalian tunggu aja tanggal 10 bakal ada video review dari smartphone ini, si Realme 10 Pro 5G. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.